Hai guys, jumpa lagi di Rasa Prima. Melihat apa yang dirasakan, merasakan apa yang dilihat. Guys, sekarang saya lagi bertamu ke rumah teman saya, Lena. Nah, sama-sama alumni HI Unpad nih, teman dekat saya dari zaman dulu kala. Ya Meg ya, aku biasa manggilnya Maggie, nama kesayangan aku. Satu-satunya yang manggil Maggie nih. Iya, kesayangan gua nih. Nah, aku sekarang kesini, selain tadi diundang makan sama Lena, dia mau cerita juga nih. Lena ini sekarang hobi bikin, bukan hobi sih, hobi atau apa ya? Hobi jadi mendatangkan Penghasilan ya. Nah, dia lagi senang banget bikin tempe organik nih. Nah, itu kan menarik banget tuh tempe organik. Jadi saya nanti akan ngobrol-ngobrol dengan Lena tentang itu, ya. Meg, itu gimana sih awalnya kok bisa tertarik bikin tempe organik? Idenya lu dapat dari mana tuh? Jadi sebenarnya gini, karena suami itu kan sudah punya pabrik tahu ya. Nah, suami itu memang kerjasama dengan satu petani. Kita dapat petani satu orang yang memang dia petani kedelai organik lokal ya, dan bersertifikat juga gitu. Jadi suami bikin tahu organik. Nah, karena ini kan kalau beli kan harus kapasitas besar ya sekaligus gitu untuk kedelainya gitu. Jadi suami itu kepikir kenapa ya nggak dicobain aja kita bikin semua yang dari organik gitu ya. Nah, terus dia pengen bikin tempe organik. Kebetulan waktu itu memang anak-anak lagi libur karena mulai pandemi. Ya, jadi liburnya cukup panjang. Jadi saya kepikir, oh cobain aja bikin tempe organik ya. Nggak jauh-jauh sih, gurunya tetap aja dari Google ya, dari YouTube ya. Itu kan ya. Jadi ya udah cobain sambil kasih kegiatan sebenarnya buat anak-anak. Ternyata berhasil bikin waktu itu paling cuma sekilo buat rame-ramean aja ya untuk anak-anak. Ternyata berhasil. Nah, terus kita cobain. Coba aja lah kita coba dijual ya. Jadi coba dulu bikin yang persegi gitu. Kebetulan waktu itu saya tuh punya cetakan tahu ya. Jadi ya cobain dulu pakai cetakan itulah gitu ya. Ternyata berhasil gitu. Berhasil dan akhirnya kita coba jual, ternyata banyak peminatnya gitu ya. Banyak peminatnya. Nah, dari situ akhirnya kita kembangin. Jadi sekarang cobain bentuknya ada yang segitiga, jadi tempe tipis supaya jadi mendoan. Nah, terus saya juga coba lagi bikin pakai kacang kedelai hitam organik juga ya, gitu. Nanti bisa kita lihat ya, nanti bisa nah biar teman-teman bisa nonton. Nanti lihat ya. Kebetulan kita lagi bikin nih kedelai hitam, kedelai kuning. Terus saya juga bikin cobain pakai kacang hijau. Memang kacang hijaunya menarik nih. Iya, cuma kacang hijau itu makin jarang. Meg, ini kan aku lihat ada yang bentuknya kayak gini ya. Nah, kalau ini apa nih, Meg, yang bentuknya persegi kayak gini? Oke, nah ini nih. Ini kita nyebutnya tempe kotak. Ya. Nih, satu kotak ini beratnya 200 gram ini ya. Nah, ini dari apa nih? Kedelai hitam? Ini kedelai kuning sama kedelai hitam kita bikin kotak ada ya. Oke. Nah, yang lebih macam-macam bentuknya itu memang kedelai kuning ya. Ini bentuknya kotak. Terus yang ini segitiga. Ini juga kedelai kuning. Nah, segitiga ini biasanya kalau orang Jawa itu dibacem. Meg, ini tadi katanya segitiga bisa buat bacem. Terus biasanya buat apa lagi nih yang segitiga? Dibacem. Terus kalau orang Jawa mah suka biasanya mah dibumbu semur ya. Terus nanti dibikin kayak sate gitu. Makan sama sambal pecel. Aduh, enak banget. Enak banget. Harus buktikan. Nanti setelah ini kita buktikan. Iya, kita buktikan. Nah, terus yang ini yang tadi tempe kotak ya, tempe kotak kuning tuh ya. Jadi memang kita sengaja bikinnya tuh menarik ya, spesial gitu. Jadi kayak a special gift for the customer gitu kan ya. Gitu. Nah, ini tempe kotak. Nah, tempe kotak ini bagusnya tuh orang seneng, ini paling banyak peminatnya karena kalau dia mau dibikin mendoan tinggal dipotong tipis. Ukurannya udah pas gitu ukurannya ya. Kalau mau digoreng juga tinggal dia potong, goreng rada tebel ya gitu. Jadi bisa dimacem-macem gitu. Nah, ini lanjut nih. Ini yang untuk mendoan ya. Nah, ini tempe tipis kita nih. Bagus banget. Tempe tipis. Bagus banget nih. Nih, tempe tipis ini juga primadona nih, banyak banget yang beli gitu. Bagus banget ya ininya, maksudnya tampilannya itu. Ya, tampilannya bagus banget. Nah, kita jualnya memang sama kayak tempe
segitiga ini, Iya. jadi satu pak isinya 5 ya. Berat seluruhnya tuh 200 gram, jadi ada 5 pieces Oke. gitu. Iya. Sama kayak tempe ini. Yes. Tempe Nah, ini ada segitiga. satu lagi nih. Ini kan warnanya agak beda tuh. Ini tempe apa nih? Nah, ini nih kayaknya baru ada satu-satunya, saya nggak tahu kalau di Bandung ada lagi yang udah bikin ya. Iya. Ini sebenarnya namanya tempe gembos. Nah, tempe gembos itu orang Jawa nyebutnya tempe gembos, kalau nggak tempe gajes, karena rasanya tuh gitu loh. Iya. Nah, ini tuh sebenarnya terbuat dari ampas tahu gitu loh. Ya, jadi di pabrik kita kan ampas tahu itu banyak gitu. Iya. Nah, ini ampas tahu organik Iya. gitu. Jadi ini baru satu-satunya tempe gembos organik gitu. Nah, dia rasanya gimana nih taste-nya? Kalau tempe biasa tuh kan ada keras-kerasnya Iya. ya, ada kriuk-kriuknya sedikit dari kedelai. Kalau ini kan kedelainya sudah hancur. Sudah hancur ya? Jadi ya Empuk itu banget, benar-benar. geces-geces Oh, gitu. iya, iya, iya. Nah, kalau orang Jawa juga seneng banget. Ini tuh biasanya kalau nggak dibacem, dibikin kayak sate juga gitu. Tapi atau enggak dipotong-potong, ditumis pakai cabai hijau yang besar-besar itu, Iya, cabai iya. gendot. Cabai gendot, Ya. Ya. luar biasa. Campur sama Iya, iya. udang, Iya. terus dibumbu pakai apa sih kayak orek tempe gitu. Iya, Aduh. yang pakai kecap-kecap gitu ya? Wah. Nikmatnya Oke, itu. kita buktikan lagi guys Enak nanti. banget Oke, ini. ya, Ini sip. enak banget. Mek, nanti habis ini pengen lihat dong cara bikinnya ya. Sip, boleh. Oke guys, nanti kita lanjut ke sana, meja sana, pindah sana ya. Guys, kita lanjut sekarang nih. Mau belajar bikin tempe organik dari Ibu Lena Magdalena. Waduh, Cie. oke. Ayo jelasin Nah, sekarang, Bu, gimana cara-caranya, Kebetulan, bahan-bahannya. nah kebetulan nih saya hari ini bikin tempe kedelai hitam. Jadi kita pakainya memang kedelai hitam organik ya, dari Lingkar Organik. Ya, ini kedelai hitam. Nah, terus kedelai ini dicuci, terus direndam dulu 1 malam ya. Setelah itu besoknya itu harus direbus. Setelah direbus kita rendam lagi 1 malam gitu ya, rendam lagi 1 malam. Hari selanjutnya baru dikukus gitu. Nah, setelah dikukus kita tirisin. Nah, terus diangin-angin. Nah, kira-kira jadinya nanti seperti ini nih. Oke. Nih. Nah, ini udah siap nih kalau kayak gini Iya. ya. Nah, kalau nanya loh kok itu nggak dicampur, kok itu tempe hitam tapi kok kelihatannya kuning. Jadi memang bukan tempe hitam, kedelai hitam. Jadi kedelai hitam ini memang kulitnya aja yang hitam Iya. sebenarnya. Ya, jadi dalamnya tuh memang seperti ini gitu. Jadi ada pelanggan saya yang pernah nanya, itu dicampur ya kedelai hitam sama kedelai kuning. Oh enggak, ini 100% kedelai Iya, iya. hitam ya. Tapi memang begini gitu. Oke. Nah, terus kita akan kasih ragi. Raginya sama, ini gampang beli di mana? Ya, di Wah, online itu juga punya ada. aku ya. Prima. Oh Ragi iya Prima. bener, Prima, itu kan Ra Prima. Betulan ini waktu itu suppliernya di Bandung ya, jadi bisa dapat cepet ini. Ya. Ya. Nah, terus pemberian ragi itu nggak banyak sih gitu. Ini kan kita sekitar 800 gram ya. Ya. Jadi dari setengah kilo kedelai hitam itu setelah direbus, direndam itu dia ngembang, dia Ya. bisa jadi dari 500 bisa jadi kurang lebih 800 Oke. gram gitu. Jadi pemakaiannya mah sedikit banget, cuma segini kok Oke. gitu. Kalau di sini ditulis itu ada caranya di sini ya. Di sini ditulis 2 gram ragi itu untuk 1 kilogram kedelai. Oke. Kurang lebih 2 gram ya. Nah, kalau sudah nih tinggal kita aduk, diratain. Harus bersih tangannya ya, Ya. salah satunya karena ini kan tempe organik. Kita nggak pakai pengawet. Oke guys, lanjut lagi nih sekarang dengan bikin tempe organik dari kacang kedelai hitam. Nah, langkah selanjutnya apa, Mek? Setelah kita kasih ragi, apa Ya, next kalau step-nya? sudah diragi, raginya udah diaduk sampai rata. Terus kita timbang ya. Ya. Ditimbang. Nah, ini udah disiapin cetakannya. Kebetulan memang saya Aku mau zoom cetakannya. cetakannya ya. Boleh, Nah, boleh. Gini ya. Wah, Ini. unik juga ya. Heeh. Custom made. Custom made ya? Ya. Custom made. Nah, ini ukurannya memang 10 kali 10 ya semuanya. Nah, ini kan memang saya bikinnya 200 gram. Iya. Oh, Jadi jadi satu satu itu kotak ya? tuh 200 gram. Oke. Pas 200. Nah, kalau sudah tinggal dimasuk-masukin gitu kan. Nanti ini diratain. Iya. Kasih contoh aja satu ya. Iya, betul. Kasih contoh. Tinggal, nah ini tinggal digini ini.
Nih. Jadi harus agak dipadat-padatin gitu ya? Memang harus diratain. Ya. Diratain. Kita sebelumnya memang sebenarnya pakai penutup. Cuma sekarang cuaca tuh berubah-berubah banget. Nah itu tuh penting banget buat bikin tempe tuh, cuaca tuh sangat pengaruh Iya, ya iya. temperatur. Memang bagusnya sih idealnya kita harus punya ruangan ya yang suhunya tetap gitu loh. Iya. Tapi itu belum sampai ke sana. Nah, jadi gitu Ya. guys, setelah dipadat-padatin itu ditutup pakai daun pisangnya, dibungkus tutup pakai gitu daun ya. pisang, Oke. diratain. Diselotip aja. Ini zaman Selotip zaman aja. now ini diselotip aja guys. Karena kalau pakai kasih tutupnya itu terlalu panas tempenya tuh jadinya nanti cepat busuk. Oke, ini yang kotak Oke, seperti gitu ini. ya. Max sambil cerita ya. Ya. Nah, ini peminatnya tuh dari mana aja sih? Ini harganya pasti sedikit lebih mahal atau lebih mahal dari tempe biasa? Iya, memang sih karena kedelai organik kan lebih mahal ya daripada kedelai lokal gitu. Oke. Jadi ini mah udah organik dan non GMO. Nah, ini nih saya mau ceritain sedikit nih. Orang suka salah kaprah gitu loh. Hanya gara-gara tulisan non GMO itu tidak berarti organik gitu. Yang non GMO tidak berarti organik, tapi kalau dia organik berarti dia non GMO. GMO itu apa sih? Genetical apa namanya? Artinya apa? Ini Indonesian apa maksudnya? Sebentar, tiba-tiba kok saya lupa sih. Modified organisme. Oh iya, jadi, iya. jadi rekayasa genetik, Oh. direkayasa genetik gitu. Itu nggak bagus kan buat kesehatan gitu. Jadi kita udah jelas-jelas ini mah kedelainya organik, jadi non GMO ya. Jadi pasti harganya lebih mahal. Memang saya jual ini satu kotak gini yang hitam itu memang dijual 15.000 Oke. gitu ya. Tapi kalau yang tempe hitam itu karena kedelainya saja sudah lebih mahal, jadi harganya lebih mahal 20.000 kita jualnya. Ya itu. Itu dia peminatnya banyaknya dari mana sih? Kalangan tertentu atau udah masuk ke supermarket atau hanya dijual exclusively di Yunsen? Oh iya, memang ini semuanya available di pabrik tahu Talaga Yunsen, semua jenis ini. Nah, kalau supermarket yang sudah ambil produk kita itu Food Hall di Oh, Jakarta Food Hall, ya. Oke. dan Kemcik, ya, Ya. Kemcik yang di Peak itu sudah mulai ambil Ya. tahu kita gitu. Nah, ada juga kita bikin yang baru itu bentuknya bulat tahunya ya. Tapi ini belum jadi nih nanti Tahu apa bulat. tempe? Kok tahu tempe, betul. Ya, ya. Tempenya bulat ya, gitu. Yang udah masuk. Terus peminatnya banyak sih ya, terutama kalau orang-orang yang sudah mulai orang vegan ya, yang penggemar-penggemar makanan organik, mereka nyari banget gitu. Oke. Ya. Ya. Oke. Gitu. Ya. Terus terus nanti ini yang tempe tipis. Tempe tipis ini kalau sudah dibungkusin kan, sudah dibungkusin, ini nanti ditaruh di rak-rak seperti ini. Nah, ini dibiarin di rak Ya. itu 3 hari 2 malam ya. Iya, Gitu. sama. Jadi- Yang itu juga tadi sama semua? Oke. semuanya ya. Jadi proses fermentasinya 3 hari 2 malam Oke. gitu. Kita udah coba-coba selama ini tuh kan ya, namanya lagi usaha tuh selalu ada jatuh bangunnya gitu kan ya. Kita coba metode ini, metode itu gitu. Dan yang paling pas buat untuk kedelai kita ini adalah 3 hari 2 malam Oke. gitu. Jadi kalau hari ini kita bikin berarti panennya minggu. Oke. Minggu baru bisa gitu panennya. Siap gitu. jual maksudnya ya itu? Ya, siap jual, dikonsumsi ya? siap langsung dikonsumsi. Oke, sip. Nah, karena memang sayangnya memang karena tempe ini organik, nggak pakai preservatif dan sebagainya, ya jadinya dia memang tidak tahan lama gitu. Paling bagus dikonsumsi sebelum 5 hari memang. Oke. Begitu. Yes. Oke, ya gitu teman-teman ngobrol-ngobrol kita dengan Ibu Magdalena Trisunaryanti, teman baik aku nih dari HI Unpad yang akhirnya jadi seorang pengusaha tahu dan tempe. Luar biasa banget. Mantap. Ini penonton kita banyak sekali saudara-saudara. Oke, ya Mac, terima kasih banyak ya. Oke. Terima kasih banyak. Ya, salam sukses Thank you, selalu. Pri. Semoga bisa menginspirasi ibu-ibu rumah tangga yang lain untuk berkreasi. Betul. Oke, ya. Oke, thank you ya Mac ya. Oke, Dah. bye.